layak menjadi wanita tercantik di selatan Putri Sulung dari grup Jiang sangat seksi. Tidak, aku bisa memberimu uang. Aku benar-benar punya banyak uang. Aku mohon lepaskan aku. Lepaskan kamu, siapa yang akan melayani kami? Hahaha. 50 juta, aku bersedia memberimu 50 juta. Saudara-saudara ganti majikan di tengah jalan. Bukan aturanku, urusan majikan. Kita tetap harus melakukannya. Siapa yang berani tidak bekerja keras nanti, jangan salahkan aku jika membuatnya tidak bisa jadi pria lagi. Kak anjing, kamu bercanda. Ini wanita tercantik, apalagi 50 juta, bahkan 100 juta. Kita tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Aku tidak sabar lagi. Bagus, kamu punya nyali, nak. Siapa yang akan menyelamatkan? Permisi, apakah Hyena buronan nomor 10 ada di sini? Siapa? Sepertinya aku menemukan tempat yang tepat. Apakah kamu kesini untuk hadiahnya? Tepat sekali. Sialan, kamu cari mati tangkap dia. Baiklah giliran. Hyena, hati-hati akhir-akhir ini. Orang-orang di atasmu dalam daftar buronan, semuanya telah dibunuh oleh orang yang sama, orang yang kamu sebutkan. Apakah dia memakai setelan tunik hitam? Bagaimana kamu tahu? Terima kasih, siapa namamu? Guru. 10 besar dalam daftar buronan telah dibunuh semua. Muridmu sekarang akan menyelesaikan keinginan terakhir keduamu. Menyusup ke keluarga Jiang sebagai pengawal, memilih salah satu saudara perempuan Jiang dan menikahinya pengawal. Menikah. Balas dendam itu mudah, tapi hutang budi sulit dibayar. Guru kamu benar-benar memberiku masalah yang sulit. Permisi, apa ini kediaman keluarga Jiang? Apa kamu di sini untuk wawancara pengawal? Ya, Kamu, ya aku. masuklah. Zaman apa ini masih pakai setelan Zhongshan, bahkan kakekku tidak akan memakainya. Banyak sekali orang lebih banyak lebih baik. Kalian semua terlihat seperti petarung handal, tapi kami hanya bisa menerima satu. Jadi kami ingin kalian menunjukkan keahlian. Yang skornya paling bagus di target 50 meter akan dipekerjakan. Siapa yang pertama? Ini terlalu mudah, aku bisa kena tepat sasaran pada target bergerak setiap saat. Aku bisa kena 50 meter dengan mata tertutup. Apa ini? Bukankah ini pasti kalah guru? Kau tidak mengajariku ini. Kalau aku tidak terpilih, jangan salahkan aku duluan. Melamar jadi pengawal padahal tidak tahu cara pegang pistol, bodoh sekali. Nah, apa kamu di sini mau bikin masalah? Kalau tidak tahu cara pakainya, jangan buang waktu semua orang. Kalau mau mati, jangan di sini, turunkan senjatanya sekarang juga. Nah, jangan main-main, bisa ada yang terbunuh. Kenapa tidak ada suaranya? Kamu belum melepas pengamannya. Jadi begitu kukira rusak. Juga, jangan arahkan moncongnya ke... Menangkap peluru dengan tangan kosong. Maaf soal itu. Aku merusaknya. Aku belum pernah menggunakan benda ini. Kalian duluan saja. Apa kamu ingin aku jadi kurir? Jadi kurir itu hebat, aku akan langsung daftar. Aku baru ingat visaku akan segera kedaluarsa. Aku harus segera kembali ke negaraku. Aku lupa mematikan kompor di rumah, aku pamit dulu. Hei, jangan pergi. Aku tidak mengenai target. Kamu bisa menang hanya dengan tembakan asal. Jangan terlalu merendah, bro. Hari ini aku akhirnya menyaksikan. Apa artinya di atas langit masih ada langit dan selalu ada gunung yang lebih tinggi. Aku mengaku kalah kali ini. Dia benar, hanya kamu yang cocok untuk pekerjaan ini. Kamu diterima. Hei, mungkin kamu harus pikir-pikir lagi. Aku bahkan tidak tahu cara pakai pistol. Tidak perlu ahli sepertimu adalah orang yang kami cari. Hebat, sekarang aku tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Aku benar-benar hanya ingin merendah dan bersantai. Nona kedua, aku sudah menemukan kandidat yang tepat. Tuan Xiang Nona kedua ingin menemuimu. Dia akan membahas detail gaji denganmu. Baiklah. Kak, kenapa kamu terlambat sekali? Kamu juga tidak terlihat baik. Apa terjadi sesuatu? Apa ini ulah bajingan Han Dongsu itu? Masih belum menyerah soal akuisisi. Tidak ada apa-apa. Aku hanya kurang tidur semalam. Ngomong-ngomong, Tong.
Hati-hati saat kamu keluar akhir-akhir ini. Aku takut Han Dong-su akan menggunakan cara kotor untuk mengakuisisi grup Jiang. Aku sabuk hitam taekwondo. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Tapi kamu benar-benar harus berhati-hati. Aku khusus menyewa pengawal untukmu. Dia akan segera tiba. Dia pasti seorang ahli. Seorang ahli. Biarkan dia pergi, ahli sejati dengan keterampilan nyata tidak akan melamar jadi pengawal. Di mana aku bisa menemukan master sejati? Masuk. Nona Tong kandidat lainnya pergi sebelum menyelesaikan ujian. Tuan Xiang ini adalah kandidat terakhir. Tidak ada otot refleksnya juga lambat. Sepertinya hanya orang biasa yang beruntung. Lupakan saja. Kamu boleh pergi. Kita tidak butuh pengawal lagi. Selamat tinggal. Tunggu sebentar. Ternyata benar-benar kamu. Kenapa harus dia? Kak, bukankah kakak bilang kita tidak butuh pengawal? Kenapa kakak membiarkannya tinggal? Jika Tong Tong tahu apa yang terjadi, dia pasti akan khawatir. Sebenarnya, aku kenal Tuan Xiang. Dia pernah menolongku sebelumnya. Jadi dia masuk lewat jalur orang dalam. Kalau begitu biarkan saja dia tinggal. Cuma tambah 1 gaji lagi untuk dibayar. Hanya saja pria ini. Kelihatan sangat tidak bisa diandalkan. Kalau begitu aku pergi. Jangan pergi. Selama Tuan Xiang bersedia tinggal, syarat apapun boleh. Benar-benar syarat apapun. Kamu beraninya kamu mengajukan tuntutan. Tong, jangan kasar. Tuan Xiang, jangan ragu untuk menyebutkan tuntutanmu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Aku hanya akan melakukannya selama 3 bulan. Selama waktu ini, jika kalian memperlakukanku dengan buruk sedikit saja, aku akan pergi. Kamu benar-benar berpikir kamu orang penting. Aku setuju, Tuan Xiang adikku, dan aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kak, Tong Tong sudah diputuskan kalau begitu. Tuan Xiang, malam ini aku akan menghadiri perjamuan yang diadakan oleh keluarga Han. Aku harus merepotkanmu untuk ikut denganku. Kak, aku juga ikut denganmu. Jangan remehkan aku. Aku sabuk hitam taekwondo. jika bajingan Han Dong-su itu berani mencoba macam-macam, akan kuhancurkan dia dengan 1 pukulan. Tidak, kenapa tidak? Aku bisa mengalahkan 3 orang sepertinya. Kalau kakak tidak mengajakku, aku akan pergi sendiri. Seberapa hebat sabuk hitam taekwondo itu? Apakah sekuat itu? Baiklah, tapi jangan membuat masalah saat kita sampai di sana. Aku janji tidak akan membuat masalah. Jiang Shan diculik kemarin. Sepertinya baterai yang akan segera diselesaikan oleh keluarga Jiang Baterai Inti Naga telah membuat banyak orang tidak sabar. Aku harus segera bertindak. Tuan Han di perjamuan ini. Jiang Shan dan adiknya Jiang Tong akan hadir. Pesan kamar suite dengan ranjang besar untukku malam ini. Aku tidak hanya menginginkan baterai Inti Naga, aku juga menginginkan 2 saudari Jiang itu. Siapkan mobilnya ke grup Jiang. Baik. Tunggu, kamu nggak mau ganti baju? Kenapa kamu masih ngikutin kita? Kamu mau pakai ini ke perjamuan? Nggak boleh ya? Tentu saja enggak. Selain bikin malu, kamu enggak akan bisa masuk kalau pakai baju begitu. Aku ingat ada jas baru di rumah. Harusnya pas banget buat Pak Xiang, perjamuannya mau mulai, sudah telat. Pak Han, ada apa ke sini? Jiang Tong Tong. Aku kesini mau jemput kalian ke perjamuan sekalian ngobrol soal kerja sama baterai Longsin. Ada udang di balik batu nih, asal tahu saja ya, apapun yang terjadi, kami nggak akan jual baterai Longsin ke kamu. Pak Han, adikku masih kecil, tolong jangan dimasukkan ke hati. Nggak apa-apa, Shan soal pernikahan kita. Gimana menurutmu dengan kekuatan keluarga kita berdua? Kalau kita bersatu, kita pasti bisa memanfaatkan nilai komersial baterai Longsin dengan lebih baik. Brengsek ini mau dapetin paten baterai Longsin secara gratis. Nggak mungkin, kita nggak boleh biarin dia berhasil. Pernikahan kayaknya nggak mungkin deh sekarang, Pak Han. Kamu belum ketemu kakak iparku kan? Ini Xiang Feng, kakak iparku. Kakak ipar, ngomong dong. Dialognya. Halo. Aku Xiang Feng, suaminya Jiang Shan. Bocah disuruh Haicheng. Nggak ada yang berani macam-macam sama aku, Han Dong-su. Punya nyali juga kamu ngetes kekuatanku. Terima kasih pujiannya. Lepas. Shan, priamu melukaiku. Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Tuan Han, aku hanya melihat jabat tangan persahabatan di antara kalian berdua. Baiklah. Bagus sekali. Lalu bagaimana dengan pernikahan kita? Bagaimana menurutmu? Tuan Han, jika kau di sini. Untuk baterai Dragon Core, kau bisa menawar dengan adil dengan perusahaan lain. Jika kau di sini untukku, maka aku minta maaf. Aku sudah punya suami. Apa itu baterai Dragon Core? Itu adalah produk baru grup Jiang kita yang akan datang.
Kepadatan energi baterai Dragon Core lebih dari 5 kali lipat baterai konvensional. Begitu dipasarkan itu akan sepenuhnya menulis ulang seluruh pasar energi global. Baiklah. Kita bicarakan tentang baterai Dragon Core nanti, tapi aku sudah mengejarmu selama 3 tahun. Dan sekarang kau menolakku untuk pria seperti ini. Kemarilah biar aku bicara baik-baik denganmu. Apa maumu enyah lah? Bagaimana kalau aku tidak mau Shanshan kau tahu kekuatanku? Han Dongshu menelan grup Jiang. Kolosal yang mustahil. Sekarang aku beri kau satu kesempatan lagi, kau pilih aku atau dia. Tuan Han, ini adalah pilihanku. Jiangshan, kesabaranku ada batasnya. Lebih baik kau bersikap baik dan ikut aku sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Lebih baik kau bersikap baik dan ikut aku sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Ayo maju, aku ingin melihat bagaimana kau akan bersikap kasar pada adikku. Kau yang memintanya. Sombong sekali mulai berkelahi di jalan. Ketakutan dengan pemandangan kecil ini. Baguslah, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Aku bisa melihat apa kemampuan sabuk hitam taekwondo. Tunggu apa lagi lakukan? Baik. Han Dongshu, kakakku tidak akan pernah jatuh cinta padamu baterai inti naga. Tidak akan pernah dijual kepadamu juga. Menyerahlah. Baiklah, baiklah. Tunggu saja. Apakah ini kekuatan sabuk hitam? Benar-benar menakutkan. Ayo pulang dulu. Lihatlah sampah yang kau temukan. Pergi cari cacai, aku akan memberi mereka pelajaran malam ini. Ya, Tuan Han. Kakak, mungkin kita tidak perlu pergi ke perjamuan. Aku takut Han Dongshu tidak akan melepaskannya. Untuk perjamuan ini Han Dongshu mengundang semua pemasok yang bekerja sama dengan grup Jiang. Aku harus pergi untuk menstabilkan situasi. Jika tidak, baterai inti naga tidak bisa diproduksi dan diluncurkan sesuai jadwal. Kamu tinggal di rumah saja dengan Tuan Xiang melindungiku, itu seharusnya cukup. Mengandalkannya untuk melindungimu lebih buruk daripada mengandalkan Han Dongshu untuk punya hati nurani. Xiaotong, sebenarnya Tuan Xiang cukup. Cepat lepaskan ikatanku. Apa yang baru saja kau katakan, dia cukup apa? Cukup menarik. Maaf, Pak. Pakaian tidak pantas. Dilarang masuk pakaian tidak pantas, bukankah aku memakai jas? Tapi Anda tidak memakai dasi. Hei, bukankah sudah kubilang pakai dasi? Aku tidak tahu cara mengikat benda itu. Tidakkah kau lihat aku hampir mencekik diriku sendiri? Tidak bisakah kau memberi pengecualian? Untung aku datang. Kalau tidak, pengawal yang bahkan tidak bisa masuk, bagaimana dia bisa melindungimu? Tuan Xiang, kenapa Anda tidak menunggu kami di mobil? Tidak apa-apa, kalian masuk duluan saja. Aku punya cara lain. Aku tidak percaya kau bisa menyulap dasi kakak. Ayo pergi. Nona Jiang. Selamat. Jangan menyembunyikannya lagi, Tuan Han mengakuisisi grup Jiang. Semua orang sudah tahu, perjamuan ini bukankah untuk mengumumkan ini? Han Dongshu mengakuisisi grup Jiang. Siapa yang memberitahumu itu? Kami semua mendapat beritanya malam ini, bukankah ini perjamuan penandatangananmu? Semuanya, aku tidak menyetujui akuisisi, dan aku tidak akan pernah menjual grup Jiang. Sangat meriah. Tuan Xiang, kukira kau tidak tahu cara mengikat dasi. Beda orang, beda cara. Analogi itu sangat menjijikan. Tuan Han sudah tiba. Semuanya, saya benar-benar minta maaf. Ada urusan mendadak, saya telat beberapa menit, nanti saya akan hukum diri sendiri dengan minum 3 gelas. Dia punya niat buruk. Tuan Han, mana mungkin kami biarkan Anda menghukum diri sendiri, Anda terlalu memuji. Benar, bisa diundang ke perjamuan Anda. Adalah kehormatan bagi kami. Menunggu sebentar bukan masalah. Tuan Han, jika perjamuan malam ini adalah tentang mengakuisisi grup Jiang kami akan pergi sekarang.
Jangan buru-buru pergi akuisisi itu. Bisa ditunda dulu malam ini, Anggap saja saya yang traktir. biar semuanya santai. Dalam bisnis, saya bisa beri sedikit pelonggaran dengan begitu banyak orang yang melihat Anda harus beri saya sedikit muka. Kamu lagi. Habiskan untukmu, saya akan minum sesuka saya. Kamu apa yang kamu lakukan? Minuman ini tidak bersih. Tidak bersih. Saya pernah dengar kalau Tuan Han suka memangsa gadis-gadis cantik. Sepertinya rumor itu bukan isapan jempol. Bajingan beraninya kamu menaruh obat di minumannya. Kamu boleh makan sembarangan, tapi jangan bicara sembarangan. Bilang saya menaruh obat. Mana buktinya, bocah urusan kita yang sebelumnya belum sempat saya selesaikan. Belum terlambat untuk menyelesaikannya sekarang. Cacai patahkan anggota tubuhnya. Merangkaklah di antara kakiku, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Coba kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Sembunyilah di belakangku. Renyi, Tong-tong. Jangan khawatir, Kak, aku pemegang sabuk hitam taekwondo. Kalau begitu hati-hatilah. kukira kau itu hebat, ternyata kau cuma pecundang yang hanya tahu cara. Bersembunyi di balik wanita. Tenang saja. Jangan merusak rencanaku malam ini. Tong-tong, kau tidak apa-apa. Untung tidak mengenai bagian vital. Memukul wanita sekeras itu, kau benar-benar binatang lupa memberitahumu Cacai adalah juara tinju bawah tanah Asia Selatan bocah. Mari kita lihat siapa yang bisa menolongmu kali ini. Pantas saja nama Cacai terdengar tidak asing, jadi dia sang juara dari tinju bawah tanah Asia Selatan dengan rekor 100 kemenangan beruntun. Bocah cepat berlutut, bersujud 2 kali pada Tuan Han. Mungkin Tuan Han akan melepaskanmu. Hei! Itu bukan hal yang mustahil. Sudahkah kau memutuskan? Untuk mati atau berlutut? Jangan gegabah, Tong-tong, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan dari juara itu, kau mungkin juga tidak bisa mengalahkannya. Kau harus lari sekarang. Kehilangan muka lebih baik daripada kehilangan nyawa. Aku seorang pengawal. Jika aku lari saat ada bahaya, bagaimana aku bisa menampakkan wajah di industri ini? Apakah harga dirimu lebih penting dari nyawamu? Cacai membunuhmu tidak ada bedanya dengan membunuh seekor ayam. Xiang Feng, jangan nekat. Han Dongsu, apa maumu untuk melepaskan kami? Selama kau meminum anggur itu, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jangan diminum. Bisakah kau berhenti, sok pahlawan? Xiang Feng, kau harus pergi. Kami tidak ingin membebanimu. Bisakah kau melepaskan kami sekarang? Aku sudah memikirkannya. Hari ini tidak ada dari kalian yang akan pergi. Han Dongsu, kau melanggar janjimu. Xiang Feng, cepat lari bersama Xiao Tong. Kau benar-benar tidak perlu lari, serahkan padaku. Dasar bodoh, kau akan mati. Bahkan jika kau berlutut dan memohon ampun, aku tidak akan melepaskanmu. Cacai, tunggu apa lagi? Tidak. Dengan kekuatan sekecil ini, kau berani menyebut dirimu juara tinju. Pergilah ke neraka. Lari. Apakah aku akan mati di sini? Sampah. Dasar sampah. Buang-buang uang saja untukmu. Ini belum berakhir. Tunggu saya dan kalian. Mulai hari ini siapapun yang berani bekerja sama dengan keluarga Jiang berarti mencari musuh denganku, Han Dongsu. Kami pasti akan mengikuti arahanmu, Pak Han. Ya, kami akan mendengarkan Pak Han. Jangan sentuh dia. Han Dongsu adalah kaisar bawah tanah Haicheng, satu-satunya putra Han Yi. Nah, tidak ada seorang pun di Haicheng yang berani menyentuh, bahkan sehelai rambutku, bahkan jika ayahmu adalah kaisar sungguhan. Kamu harus merangkak keluar dari sini hari ini. Jangan gegabah. Kabarnya setengah dari daftar buronan adalah pasukan pembunuh yang dibesarkan oleh Han Yi. Mereka semua adalah pembunuh berdarah dingin. Jangan melakukan hal yang ceroboh. Xiang Feng, lupakan saja. Kak, ada apa? Obatnya mulai bekerja. Nah, selama kamu tidak merusak rencanaku, aku bisa memberimu banyak uang. Tetap di bawah. Ada 1 juta di kartu ini selama kamu meninggalkan mereka di sini. Jangan bergerak. Patah telepon ayahku. Sangat jantan. Rasanya lumayan juga. Dia bahkan berani memukul Han Dongsu. Ini akan menjadi kekacauan besar.
Ayo pergi, kalau tidak Hani pasti akan melampiaskannya padamu. Panas sekali. Panas sekali, Xiang Feng. Aku kepanasan. Aku juga kepanasan. Hei, jangan-jangan pikiran yang tenang membuatmu tetap dingin. Tarik napas dalam-dalam. Kita hampir sampai sopir, tolong lebih cepat. Hehe, tentu saja kita akan segera sampai. Aku ingin ke rumah sakit, kemana kau membawaku? Jika kau berani menyentuhku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku paling benci diancam. Kalau begitu aku akan mulai denganmu. Kau tenanglah dulu. Aku akan memeriksa adikmu. Xiang Feng, beraninya kau memperlakukanku seperti ini, aku akan membunuhmu. Kau binatang, kau binatang. Jangan. Jangan merobeknya, aku akan melepaskannya sendiri. Putraku dipukuli sampai seperti ini. Kenapa kamu baik-baik saja? Tuan Han, Bahkan Cacai bukan tandingan orang itu. aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tuan Han, tolong beri aku satu kesempatan lagi, Tuan Han. Tuan Han, apakah Anda ingin saya membawa beberapa orang? 10 orang paling kejam dalam daftar buronan, semuanya mati hanya dalam beberapa hari. Kita harus tidak mencolok akhir-akhir ini. Aku akan membuat Jiang bersaudara secara sukarela menyerahkan orang itu dan baterai Dragon Core kepadaku. Baik. Tuan Xiang, tentang tadi malam, mari kita anggap saja itu tidak pernah terjadi. Xiaotong, bagaimana kamu bisa jadi sekacau ini? Di mana Xiang Feng, aku akan membunuhnya. Kamu tidak tahu berterima kasih, aku hanya mencoba menyembuhkan racunmu. Dasar mesum, kenapa kamu tidak pakai baju? Kamu pakai bajumu dulu. Tadi malam kalian. Halo? Apa katamu aku akan segera kembali ke perusahaan? Apa yang terjadi? Hampir semua mitra kita ingin memutuskan kontrak dengan kita. Apa? Aku tidak punya banyak waktu untuk dibuang di sini. Pemutusan kontrak sudah final. Tuan Fang, tolong tunggu sebentar lagi, Nona Jiang akan segera kembali. Kita bisa membicarakan tuntutan apapun yang Anda miliki. Mengapa membuatnya jadi tidak menyenangkan? Nona Jiang, kami juga punya kesulitan. Memutuskan kontrak berarti kami hanya kehilangan sedikit uang. Jika kami tidak memutuskannya, kami bisa kehilangan nyawa kami. Tuan Fang, bukankah itu sedikit berlebihan? Han Dongshu dilumpuhkan oleh orang. Apa yang berlebihan dari itu? Tuan Han sendiri yang bicara menuntutmu menyerahkan orang itu. Lagi pula, kau dalam masalah besar. Lumpuh. Nona Jiang Han Dongshu adalah putra satu-satunya Tuan Han. Sebaiknya kau cari cara secepat mungkin untuk meredakan kemarahan Tuan Han. Jika tidak, grup Jiang mungkin akan kesulitan bertahan di Haicheng. Aku benar-benar tidak menggunakan banyak tenaga. Dia saja yang terlalu lemah. Bagaimana kalau aku pergi bicara dengan Tuan Han ini? Bicara jika dia tidak mencincangmu itu akan jadi keajaiban dari Han Yi. Segera pesan penerbangan ke luar negeri di mana saja boleh. Lebih cepat lebih baik. Baik, Nona Jiang. Ini. Apa kamu benar-benar harus pergi? Han Yi itu pembunuh yang kejam. Berhenti membuang waktu, atau nanti terlambat. Kalau bukan untuk melindungi kami, kamu tidak akan menyinggung Han Yi. Si brengsek Han Dongshu itu, melihatnya lumpuh itu sangat memuaskan, itu melegakan. Sekarang kita hanya bisa mengumumkannya lebih awal, membangun momentum untuk baterai inti naga. Berharap bisa menggunakan konferensi pers untuk mencari mitra baru. Apa kamu tahu di mana keluarga Han? Tentu saja semua orang di Haicheng tahu keluarga Han. Kita tidak pergi ke bandara. Pergi ke keluarga Han. Tapi perintah Tuan Jiang adalah mengantarmu ke bandara. Ini terlihat seperti mobil keluarga Han. Menarik, dengarkan aku dan putar balik. Kamu bahkan tidak bisa melindungi tuanmu. Apa gunanya menahanmu? Tuan Han, Anda pasti lelah memukul biar aku pijat bahumu. Tuan Han, Xiang Feng mencoba kabur, aku mengirim orang ke arah bandara untuk mencegatnya. Pikirnya tahu sedikit bela diri membuatnya jadi karakter utama. Sangat naif. Begitu aku mendapatkan baterai inti naga, aku akan memotongnya dan mengumpankannya ke anjing. Kenapa berhenti?
Kalau Han Dongshu bisa menahan pukulan setengah dari kemampuanmu, dia tidak akan lumpuh. Beraninya kamu berulah di depan Tuan Han, kamu cari mati. Cukup, Xiang Feng, kamu tidak bersembunyi dengan baik di grup Jiang, dan kamu malah berani muncul di depanku. Kudengar kamu Kaisar Dunia Bawah sedang mencariku, jadi aku datang sendiri. Kamu punya nyali juga. Sayangnya kamu cuma punya otot tanpa otak. Bocah. Aku tahu, kamu akan datang. Beraninya kamu menyentuh putraku. Akan kutunjukkan padamu, apa artinya ketika mati saja jadi kemewahan. Dan aku akan memberitahumu di hadapan kekuatan sejati. Semua tipu muslihat itu sia-sia. Belati beracun kejam. Adik kecil, bagaimana kalau kita mengobrol baik-baik? Lagi pula kamulah yang pertama kali melumpuhkan putra Tuan Han. Hebat dengan belati dan racun. Kamu buronan nomor 11 Blood Fox. Siapa kamu sebenarnya? Tidak penting siapa aku, tapi kamu sangat beruntung. Kamu berada di urutan ke-11. Apa maksudmu? Kenapa buang-buang waktu dengannya orang-orang? Karena kita tidak bisa menangkapnya hidup-hidup mati atau hidup tidak masalah. Aku mengandalkan kalian hari ini. Jangan khawatir Tuan Han, bahkan jika dia buronan nomor 1, dia akan mati di sini hari ini. Nah, aku akui kamu punya sedikit keahlian, tapi kamu akhirnya akan mati karena kesombongan. Jangan lukai wajahnya, aku ingin membuat topeng baru. Kalau begitu, mari kita patahkan anggota tubuhnya dulu. Topeng buronan nomor 17, orang gila nomor 25. Prajurit ganas nomor 31. Kamu benar-benar mengumpulkan setengah dari daftar buronan. Kamu tahu cukup banyak maju bunuh dia. Lepaskan aku. Selama kamu mengampuni nyawaku, aku akan melayanimu sebagai tuanku. Melayaniku sebagai tuanmu, kamu tidak pantas. Tuan, aku tahu banyak hal. Dalam beberapa menit kamu akan berubah menjadi genangan dan bunuh aku. Kamu juga tidak akan hidup. Selama kamu melepaskanku, aku akan memberimu penawarnya. Apa menurutmu aku butuh penawarnya? Kamu. Tuan Han, seperti yang Anda duga, grup Jiang tiba-tiba merilis berita bahwa mereka akan mengadakan konferensi pers hari ini. Mereka bertindak cukup cepat. Apakah para wartawan sudah diurus? Semuanya sudah diatur. 2 gadis kecil itu ingin melawanku. Mereka masih terlalu hijau di Haicheng. Apa yang aku, Han Yi, inginkan, tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan. Begitu banyak orang melawan satu. Apakah butuh waktu selama ini? Turun dan lihatlah. Apa yang kalian tunda, buka pintunya. Meskipun konferensi pers ini terburu-buru, ini pasti tidak akan mengecewakan Anda. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan dengan bangga produk baru dari grup Jiang yang akan segera diluncurkan. Baterai inti naga Presiden Jiang itu hanya sebuah baterai. Mengapa mengadakan konferensi pers? Dengan begitu terburu-buru, baterai inti naga bukanlah baterai biasa. Kepadatan energinya lebih dari 500 kali lipat dari baterai tradisional. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? 500 kali, ini lebih dari sekadar terobosan. Ini secara langsung menulis ulang pasar energi. Jika itu benar, grup Jiang akan meroketku dengar Presiden Fang baru saja memutuskan kontraknya dengan grup Jiang. Dia pasti menyesalinya sekarang. Kita sekarang telah mencapai tahap akhir dari produksi massal untuk baterai inti naga. Tahap akhir, apakah itu berarti baterai inti naga belum memiliki produk fisiknya? Departemen penelitian sudah membuat sampel, tapi masih diuji. Itu tak bisa dibawa ke konferensi pers untuk dipamerkan. Karena ada sampelnya, kenapa tak bisa dipamerkan? Apa ada semacam bahaya keamanan? Kau dari agensi mana kau mencoba memancing masalah, kan? Jika baterai Longsin tak ada bahaya keamanan, lalu kenapa kau bahkan tak mau mengeluarkan sampelnya atau baterai Longsin hanya penipuan? Alasan sampel tak dibawa ke konferensi pers karena baterai Longsin sedang menjalani ujian yang sangat penting. Mohon bersabar. Semuanya produk aslinya akan diungkap ke semuanya segera. Nona Jiang, kau bahkan tak punya sampel. Kau cuma bawa foto untuk mengadakan konferensi pers, itu tak pantas, kan? Apa baterai Longsin ini hanya tipuan untuk menipu investasi? Kupikir sangat mungkin. Mereka bahkan tak punya produk asli dan berani mengadakan konferensi pers. Maka besok aku juga akan mengadakan konferensi pers dan bilang aku telah kembangkan baterai nuklir mikro.
Tuan Han, aku dapat pesanmu, tapi aku putuskan kontraknya dengan keluarga Jiang segera. Aku di sini hanya untuk menonton. Baterai Longsin itu nyata. Aku bisa membuktikannya. Nona Jiang memutus kontrak pagi ini adalah kesalahanku. Bagaimana kalau kita bahas kerjasama yang lebih mendalam? Tuan Fang, kita tak ada yang perlu dibicarakan. Bahkan jika kita lempar baterai Longsin, keselokan kami tak akan bekerja sama dengan orang yang tak bisa dipercaya sepertimu. Selama kau bilang setuju, aku akan jalin kemitraan strategis dengan grup Jiang sekarang. Bicaralah denganku, Nona Jiang, selama aku bisa dapatkan. Hak agensi eksklusif untuk baterai Longsin, aku akan setujui syarat apapun. Bolehkah aku pergi sekarang? Tentu, Sel. Karena aku janji akan melepaskanmu. Aku tak akan menarik kata-kata. Apa yang kalian inginkan? Aku bukan tipe pria seperti itu. Xiang Feng, bagaimana caramu melakukannya? Apakah Han Yi berhenti membunuh? Apa dia jadi biksu? Sangat sederhana, hanya beberapa kata. Menggugah perasaan dan berbicara dengan akal sehat. Ada trik lain yang kau sembunyikan, jika tidak saatnya pergi. Kau tak bisa membunuhku di konferensi pers grup Jiang. Semua orang akan berpikir baterai inti naga adalah penipuan keluarga Jiang. Hanya jika aku maju, keluarga Jiang bisa selamat. Mengesankan selalu berpikir 10 langkah ke depan. Kau harus mencari waktu untuk tes DNA. Kau sangat pintar, tapi putramu tidak mirip denganmu. Aku mengaku kalah darimu. Aku bisa secara publik mendukung baterai inti naga di konferensi pers. Jadi, apakah kau puas, Tuan Xiang? Baiklah. Maka aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Baik, simpan saja rahasiamu. Xiang Feng, terima kasih. Jika bukan karenamu, grup Jiang akan kesulitan melewati ini. Belum tentu. Jika kau menyerahkanku pada Han Yi, kau juga bisa selamat. Menurutmu kami orang macam apa? Cuman bercanda, heh. Karena kerjamu bagus kali ini, aku akan membiarkannya. Tuan Han, anak ini terlalu sombong. Haruskah aku menghubungi pembunuh bayaran? Fokus saja menyetir. Baik. Tuan Kawasaki, ku dengar grupmu tertarik pada baterai inti naga. Kita bisa bekerja sama. Aku punya orang di Departemen R&D Jiang untuk membunuh orang seperti Xiang Feng. Aku bahkan tak perlu turun tangan sendiri. Kau benar, Tuan Han. Bagus, hebat. Tenang saja, semuanya aku akan mengajukannya ke Presdir Jiang untuk bonus yang besar. Kalian tidak akan diperlakukan tidak adil, Xiao Qi. Apa kamu sudah memberitahu Presdir Jiang? Sudah, Profesor. Presdir Jiang harusnya segera tiba ya. Tunggu Presdir Jiang di pintu. Baik, Profesor, aku pergi sekarang. Xiaoshan, aku baru saja mau menjemputmu. Xiaoshan, Xiaotong, kalian datang tepat. Waktu uji akhir baterai Longsin berhasil, kita bisa mulai produksi massal. Paman Liu, kalau Paman tidak mau mengambil alih proyek ini, baterai Longsin, aku tidak tahu kapan bisa berhasil dikembangkan. Kerja keras ayahku akhirnya tidak sia-sia. Untungnya, aku tidak mengecewakan ayahmu, akhirnya menyelesaikan tahap terakhir. Bisa dianggap memenuhi permintaan terakhirnya. Ini. Dia kakak iparku. Kakak ipar. Dr. Qi menyukai Presdir Jiang. Siapa di seluruh Departemen R&D yang tidak tahu? Aku tidak menyangka ada yang mendahuluinya. Pelankan suaramu, apa kamu tidak lihat ekspresi Dr. Qi aneh? Kapan Xiaoshan punya pacar, dia pintar merahasiakannya, bahkan menyembunyikannya dari Paman Liu. Xiang Feng, ini akademisi Liu, pemimpin proyek baterai Longsin dan sahabat ayahku saat dia masih hidup. Halo, akademisi Liu. Paman Liu, Xiang Feng sudah menyelamatkan nyawaku berkali-kali. Dan kalau bukan karena dia baterai inti naga, mungkin sudah tidak jadi milik grup Jiang lagi, jadi Paman harus menerimanya. Oh, dasar anak-anak. Yingchun, tetaplah di dekat Presdir Jiang akhir-akhir ini. Xiaoshan, mengenai tindak lanjut baterai inti naga biar Yingchun yang urus. Jangan khawatir, Xiaoshan, aku akan berusaha membantumu. Baik, Paman Liu. Yingchun adalah mahasiswa doktoral yang kulatih sendiri. Dia sangat berbakat. Kuharap kalian berdua bisa bekerja sama dengan baik. Jangan khawatir, Profesor. Aku akan menjaga Xiaoshan dengan baik ya. Aku akan istirahat dulu. Hei kakak iparku yang akan menjaga kakakku, lakukan saja pekerjaanmu. Xiaotong, kakakmu belum menikah. Memanggilnya kakak ipar rasanya kurang pantas. Menurutku sangat pantas. Panggil aku begitu lagi. Aku suka mendengarnya. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Jangan main-main, Xiaotong. Dr. Qi, pergi ganti bajumu dulu. Kami akan menunggumu di ruang rapat. Ayo pergi duluan ya. Kau. Siapa kamu? Siapa yang menyuruhmu masuk? Akademisi Liu, saya Han Yi. Saya ingin membicarakan kerjasama. Kudengar pengembangan baterai Dragon Core sudah selesai. Saya ingin membeli sampelmu.
Untuk urusan bisnis, kamu harus bicara dengan Presiden Jiang. Saya hanya bertanggung jawab atas R&D. Akademisi Liu, jangan bilang kamu tidak datang ke perusahaan Jiang untuk uang. Berapa banyak dana R&D Jiang yang kamu gelapkan? Saya tidak perlu mengingatkanmu, kan? Keluar dari sini, atau saya akan memanggil satpam. Ngomong-ngomong, Akademisi Liu, cucu perempuanmu di sekolah dasar seharusnya sudah pulang sekolah sekarang. Apa maksud? Berikan sampelnya secepat mungkin. Jika tidak, lain kali cucumu pergi bukan ke taman hiburan. 3 miliar untuk satu lini produksi Dr. Qi, bukankah harga ini terlalu mahal? 3 miliar. Ini sudah merupakan hasil dari banyak negosiasi. Kurang dari itu, saya khawatir Presiden An tidak akan setuju. Apakah kita berikan saja padanya apapun yang dia minta? Di seluruh Haicheng, hanya perusahaan Presiden An yang memiliki kemampuan untuk menjalankan lini produksi sebesar ini, tapi bukan tidak mungkin. Saya ada janji dengan mereka hari ini, tapi jika hanya saya, mungkin terlihat kita kurang peduli. Bagaimana kalau Pak Xiang ikut dengan saya? Ini juga melibatkan saya. Apa pantas aku pergi ke sana? Iya. Tolong awasi dia sekalian. Oke, aku paling jago soal negosiasi. Kalau begitu, mari kita temui Pak Qi dulu. Qi Yingchun kelihatannya jujur, tapi sebenarnya dia penuh akal bulus. Apa Xiang Feng akan ditindas? Kamu peduli banget sama Xiang Feng, jangan-jangan kamu suka padanya. Jelas-jelas kamu yang suka padanya. Aku dengar itu di kamar mandi. Gimana rasanya jadi pria simpanan? Lumayan bagus buat perut. Aku sarankan kamu buang jauh-jauh. Pikiran tidak masuk akal itu. Grup Jiang bukan tempat untuk orang sepertimu cari masalah. Orang itu harus tahu kapan maju dan mundur. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati nanti. Kukira kamu cuma bucin, ternyata kamu mengincar grup Jiang. Kalau kamu tahu diri, saat aku mengambil alih grup Jiang nanti, aku bisa memberimu pekerjaan sebagai satpam. Kalau begitu, terima kasih banyak, tapi dengan tampangmu itu agak sulit untuk mengambil alih semuanya. Rasanya peluangkulah yang lebih besar. Menurutmu apa aku harus menikahi kakaknya atau adiknya? Kita lihat saja, nanti mari kita lihat siapa yang tertawa paling akhir. Dilarang tidur di sini. Maaf banget, Gi, aku harus ikut rapat dadakan. Maaf bikin kamu nunggu. Enggak apa-apa, dan ini? Aku. Dia sopir yang ditugasin Nona Jiang buatku. Sopir? Yang lagi dibahas aku dan Dr. Qi, itu rahasia perusahaan, kayaknya nggak pantas ada sopir di sini. Baiklah. Aku nunggu di luar selama kalian ngobrol. Siapa si Jalang Jiangshan itu? Nggak percaya sama kamu. Dia sampai ngirim sopir buat ngawasin kamu. Aku sengaja minta dia ikut. Jadi, pas waktunya tiba, kalau ada masalah di jalur produksi, ada yang bisa disalahin. Pintar-pintar banget, makanya dibilang di dunia bisnis, orang berpendidikan kayak kalian punya hati paling gelap. Pak An, kalau nggak bisa muji, nggak usah maksa. Lihat mulutku. Sesuai kesepakatan kita 3 miliar untuk satu jalur produksi, aku mau setengahnya. Haha, nggak masalah. Aku jamin kamu nggak akan kurang sepeser pun. Tapi kualitas jalur produksi ini, aku takut. Jangan khawatir, banyak yang ngincar baterai Dragon Core. Kalau Jiangshan pikir dia bisa produksi massal dengan lancar, dia mimpi jalur produksi ini cuma pajangan. Syukurlah kalau gitu. Panggil dia masuk. Tanda tangan di depannya. Oh iya, hampir lupa. Sopir, masuk sebentar. Selesai begitu cepat. Kenapa sopir banyak tanya? Tunggu saja dengan patuh. Aku beri kamu kesempatan ini. Dengan begini, Jiangshan akan lebih menghargaimu. Berhenti berpura-pura, apa yang kamu mengerti, cepat tanda tangani. Apa kamu gila? Aduh, lepaskan. Apa itu ponselmu? Kenapa kamu merebut? Apa yang kamu lihat? Cepat panggil orang. Nak, hapus rekamannya sekarang, atau jangan salahkan aku jika kasar. Sejak aku masuk, kamu sama sekali tidak sopan. Kamu yang cari masalah, tangkap dia, rebut ponselnya. Jalur produksi baterai Longsin, kecuali aku di Haicheng, tidak ada yang bisa melakukannya. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membatalkan kerja sama dengan grup Jiang. Seperti yang kita sepakati sebelumnya, 3 miliar untuk satu lini produksi. Aku mau setengahnya, tidak masalah. Aku jamin kamu tidak akan dapat kurang sepeser pun. Tapi kualitas lini produksi ini, aku takut. Jangan khawatir.
baterai inti naga, banyak mata yang mengawasinya. Jiangshan ingin produksi massal yang lancar. Dia bermimpi lini produksi ini cuman buat pajangan. 3 miliar dan kamu ambil setengahnya sendiri, itu benar-benar serakah. Xiang Feng hapus rekamannya, dan kita anggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Aku bahkan bisa memberimu bagian uangnya. Ya, kamu benar-benar akan memberiku bagian. Kita semua bersaudara, mari kita cari uang sama-sama. Siapa saudaramu? Kakak. Siapa kakakmu? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Berapa harga satu lini produksi untuk baterai inti naga? 1,5 miliar. 1 miliar. Hanya 1 miliar kualitas dan kuantitas terjamin. Aku tidak akan ambil untung sepeser pun. Saudara yang baik pergi buat draft kontraknya. Aku akan pergi sekarang. Sangat naif. Bahkan jika lini produksinya dibangun, apa gunanya baterai inti naga sama sekali tidak bisa diproduksi massal? Mungkinkah baterai inti naga itu palsu? Justru karena itu asli, makanya tidak bisa diproduksi massal. Raksasa energi itu sama sekali tidak akan pernah membiarkan monopoli mereka dihancurkan, Xiang Feng. Jangan pikir kamu begitu hebat, hanya karena kamu tahu sedikit seni bela diri. Di mata para petinggi itu, orang tak dikenal sepertimu bukan apa-apa. Jadi benda ini sangat penting. Pantas saja guru bersikeras agar aku tinggal bersama keluarga Jiang. Berhenti menggonggong menyebalkan. Kau tidak sedang memainkan trik kontrak padaku, kan? Tentu saja tidak, aku bersumpah. Jika ada sedikit saja masalah, kau boleh membunuhku. Dr. Qi, apa kau akan kembali bersamaku? Kau pasti akan menyesali ini. Terlalu banyak orang yang ingin aku menyesal, tapi sejauh ini belum ada yang bisa melakukannya. Kalau begitu aku akan memberitahu Nona Jiang bahwa kau mengundurkan diri. Sampai jumpa, hati-hati. Masuk. Misi selesai. Kenapa kau kembali sendirian di mana Qi Yingchun? Dia bilang dia sedang tidak enak badan dan memintaku untuk mengundurkan diri untuknya. Kalau begitu dia resmi mengundurkan diri. Apa ada masalah dengan kontraknya, aku akan kembali dan mencarinya. Kontraknya tidak masalah, tapi bagaimana kau melakukannya? Bisa menurunkannya dari 3 miliar menjadi 1 miliar. Sederhana, aku hanya tidak membiarkannya membagi setengah uangnya denganku. Qi Yingchun bajingan tidak tahu berterima kasih itu. Aku tahu dia serakah, tapi aku tidak menyangka nafsunya sebesar ini. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Karena jalur produksi sudah beres. Apa langkahmu selanjutnya? Qi Yingchun memberitahuku baterai inti naga memengaruhi kepentingan banyak orang. Ada yang tidak ingin itu terwujud. Tepat sekali, aku selalu curiga kematian orang tuaku bukan kecelakaan. Xiang Feng, jika terjadi sesuatu padaku, tolong pastikan untuk melindungi Xiao Tong. Dengan adanya aku di sini, kalian berdua tidak akan terluka. Siapa itu? Akademisi Liu sudah larut. Kenapa kamu masih di sini? Ada beberapa data yang tidak bisa kutemukan. Aku kembali untuk melihat apakah aku meninggalkannya di sini. Begitu ya, apa kamu butuh bantuanku? Nyalakan lampunya. Tidak usah, mungkin tidak ada di sini. Aku akan periksa kantorku lagi. Hanyi, di mana sampel baterai inti naga? Jangan khawatir, Tuan Kawasaki seharusnya segera tiba. Akademisi Liu, apa kamu membawanya keluar? Cepat keluarkan. Kamu keluar dulu. Kamu keluar dulu. Tunggu apa lagi, cepat keluarkan. Kamu mau menjual baterai inti naga kepada orang Jepang? Kepada siapa aku menjualnya bukan urusanmu. Letakkan barang itu, aku akan memberimu lebih banyak uang. Bahkan jika kamu memberiku lebih banyak uang, aku tidak bisa membiarkan orang Jepang mendapatkan baterai inti naga. Bunuh dia. Kamu juga pergi. Kita harus mendapatkan sampelnya kembali. Ya. Xiao Shan, cepat pikirkan cara untuk menyelamatkanku. Kalau tidak, sampel baterai inti naga akan diambil oleh orang Jepang. Orang tua teruslah berlari. Adik kecil barang ini benar-benar tidak boleh diberikan kepada orang Jepang. Kalau tidak, aku akan menjadi pendosa negara Hua. Apa hubungannya kamu menjadi pendosa denganku? Tinggalkan barangnya. Tuan Han mungkin. Mengampuni nyawamu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkannya.
Siapa di sana? Aku masih terlambat. Pria macam apa yang menyerang dari belakang lawan aku secara adil kalau berani? Inikah yang kau sebut pertarungan adil? Orang Tiongkok bodoh, pergilah ke neraka. Di belakangmu. Jangan bunuh aku menyerah. Menggunakan benda ini ternyata tidak sesulit itu. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau panik? Di mana barangnya? Mati. Mereka semua mati. Aku tanya di mana barangnya. Apa kau membawanya kembali? Tidak. Seseorang mengambilnya. Sampah kalian semua sampah. Tuan Hani, saya tidak mendapatkan baterai Dragon Core, dan saya kehilangan seorang prajurit yang hebat. Anda berutang penjelasan kepada saya. Tuan Kawasaki, saya pasti akan membantu Anda mendapatkan baterai Dragon Core. Saya masih memiliki kartu truf di grup Jiang, tetapi bisakah Anda membantu saya dulu menyingkirkan Xiang Feng? Kita sudah sepakat Anda mendapatkan baterai Dragon Core, lalu saya membantu Anda. Jika tebakan saya benar, orang yang membunuh anak buah Anda malam ini adalah Xiang Feng itu. Saya hanya peduli pada hasilnya. Jika Anda tidak mampu, saya akan menggunakan cara saya sendiri untuk mendapatkan baterai Dragon Core. Tentu saja saya pasti mampu, tenang saja. Bodoh dan keras kepala. Beraninya kamu, Qi Yingchun, tidak mengangkat telepon saya. Balikkan seluruh Haicheng dan temukan Qi Yingchun untukku. Baik. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu terluka? Saya baik-baik saja, tapi Akademisi Liu sudah mati. Dia beraninya mereka seandainya saya menyerah pada penelitian ini. Apakah ini? Semakin gila mereka. Semakin membuktikan bahwa pilihanmu benar. Tapi saya takut. Jangan takut, saya di sini. Saya tidak akan membiarkan mereka menyakitimu dan Xiaotong. Tuan Han, tolong lepaskan saya. Aku sudah bilang undang Dr. Qi kemari. Bagaimana bisa jadi begini? Bagaimana cara kalian bekerja? Tapi Dr. Qi, kenapa aku merasa kamu menghindariku? Tidak. Sama sekali tidak. Bagaimana mungkin aku menghindarimu? Aku memintamu untuk membawa sampel baterai inti naga kepadaku. Kamu bilang tidak punya akses dan menyuruhku menemui gurumu. Tapi orang tua bangka itu membuatku kehilangan muka. Oh, sekarang aku mengerti kalian berdua bersekongkol untuk menjebakku. Tuan Han, aku benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan orang tua bangka itu, dan aku sudah dipecat oleh grup Jiang. Aku benar-benar tidak bisa membantumu sekarang. Bagaimana kalau aku kembalikan semua uangnya padamu? Kembalikan. Uangku kamu pikir bisa mengambilnya begitu saja dan mengembalikannya kapanpun kamu mau. Kalian berdua lempar dia ke sungai untuk makanan ikan. Tuan Han, beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti bisa membantumu mendapatkan baterai inti naga. Kesabaranku ada batasnya. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan terakhir. Terima kasih Tuan Han, terima kasih Tuan Han. Katakan padaku ide apa lagi yang kamu punya. Orang yang paling dipedulikan Jiang Shan adalah adiknya Jiang Tong selama kita menculik Jiang Tong. Kamu pikir Xiang Feng itu cuma pajangan? Kalau itu idemu, mending kamu mati saja. Tidak. Aku tidak bicara tentang penculikan. Aku punya sepupu yang mirip bintang film. Sangat tampan, kita bisa menyuruhnya mendekati Jiang Tong. Kenapa kamu tidak bersama kakakku? Kakakmu bilang kamu mau keluar hari ini dan memintaku menemanimu. Kakak ipar kamu hebat sekali. Bisa ajari aku beberapa jurus supaya aku bisa pamer saat latihan tanding sama teman-temanku nanti. Aku tidak bisa mengajarimu. Pelit. Bukannya aku pelit, kemampuanku itu untuk membunuh tidak cocok untuk latihan tanding. Tong Kok lama banget, kami sudah lama menunggumu. Apakah ini wanita yang dibicarakan sepupuku tubuhnya bagus? Dia benar-benar cantik luar biasa.
Kenapa ada orang lain di sini? Aku menemukan seorang ahli untuk membimbing kita, namanya Wu Fan Sabuk Hitam, dan 9 orang biasa tidak bisa mengundangnya. Dan Silan hebat sekali. Ia ganti bajumu sana, jangan biarkan orang menunggu terlalu lama. Iya. Kamu sopirnya kan, tunggu di luar. Aku bukan sopir. Oh maaf kalau begitu kamu. Aku pengawal. Apa bedanya pengawal sama sopir? Jangan menghalangi jalan, keluar dari sini. Pengawal. Jiang Tong kagum pada orang kuat. Pas banget biar kutunjukkan pada Jiang Tong kekuatanku tidak. Pengawal payah mulai belagu ya? Sudahlah, Shaolin, biarkan dia di sini. Tempatnya cukup luas, dia tidak akan mengganggu. Baiklah, diam saja di situ, jangan bersuara, nanti mengganggu kita. Latihan taekwondo butuh ketenangan. Apa suara berisik bikin kamu gila? Tidak juga, tapi gangguan dari luar akan mengganggu ajaranku. Kalau mau belajar, bisa kuajari sedikit. Bayaran Pak Wu per jamnya lebih mahal dari gajimu sebulan. Cepat berterima kasih pada Pak Wu, lupakan saja, aku tidak bisa taekwondo. Ngomong apa kamu? Tong dapat pengawal dari mana sih Pak Wu bilang mau mengajarinya? Malah ditolak. Benar-benar tidak tahu diri. Kamu mau mengajarinya? Bukannya dia pengawalmu, asal dia belajar sedikit dariku, keamananmu akan lebih terjamin. Tong, menurutku pecat saja dia. Setelah Pak Wu selesai melatih kita, entah dia yang melindungimu atau kamu yang melindunginya. Susah dibilang. Kalau aku melindunginya itu urusanku, bukan urusanmu, jadi latihan tidak. Kalau tidak, aku pergi. Jangan aku susah payah mengundang Pak Wu. Nona Jiang. Coba kulihat kemampuanmu. Nona Jiang, jaga dirimu baik-baik. Jangan banyak omong. Menarik. Nanti aku coba ini dengan Jiang Shan. Lepaskan aku. Sesuai dugaan untuk sabuk hitam tingkat 9. Kakak ipar, katakan sesuatu kakak ipar. Lepaskan dia. Jangan banyak omong, ini pengajaran biasa. Sekarang pergi dari sini. Menurutku dia tidak sehebat itu, kenapa aku kalah? Wajar kau tidak bisa mengalahkannya, dia lebih kuat darimu. Apa yang diketahui seorang pengawal Tuan Wu jelas menang dengan teknik. Teknik apapun tidak berguna di hadapan kekuatan mutlak. Kecuali kekuatannya tidak cukup kuat. Karena kau sangat percaya diri. Bagaimana kalau kita bertarung sedikit? Kau bicara besar tadi, sekarang saatnya bertarung. Apa kau terlalu takut? Pergi hajar dia, patahkan tangan yang baru saja menyentuhku. Ayo. Kalau kau bisa membuatku bergeser sedikit saja, aku kalah. Ayo. Teruslah. Tuan Wu jangan menahan diri, beri dia pelajaran. Di hadapan kekuatan mutlak, teknik tidak berguna. Tuan Wu-mu itu biasa saja. Kuat sekali. Kalau dia mengangkatku. Ayo. Ayo pergi. Xiaotong, jangan pergi. Tunggu aku. Sepupu, aku juga ingin menumpang hidup pada wanita, tapi dia tidak menyukaiku. Sebaiknya kamu cari orang lain saja, aku akan mengembalikan uangmu. Pecundang sekali. Kesempatan bagus, begini saja, tidak bisa kamu manfaatkan. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan Han Yi tahu. Langkah pertama rencana gagal. Kalau tidak, dia pasti akan membunuhku. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Tuan Han, rencananya berhasil ya. Aku akan menemuimu sekarang. Kenapa semua orang memaksaku? Aku cuma mau cari uang. Kenapa kalian semua memaksaku? Kalau begitu, ayo kita mati bersama. Tuan Kawasaki, kali ini rencananya sempurna. Kita tidak hanya menginginkan sampel kali ini, seluruh grup Jiang akan menjadi milik kita. Han Yi, kuharap kau tidak mengecewakanku kali ini. Tentu saja langkah pertama dari rencana sudah berhasil. Kenapa kamu lambat sekali? Kemari beritahu Tuan Kawasaki tentang rencanamu. Baik. Kamu berani membohongiku lagi? Inikah rencanamu? Ini benar-benar membuka mataku.
Tuan Kawasaki, ini adalah kecelakaan. Apakah Jiang Tong memakan umpannya atau tidak? Bunuh saja aku. Sampah, benar-benar sampah. Kenapa aku harus bekerja sama dengan sampah sepertimu? Cukup kerjasama kita berakhir di sini. Tuan Kawasaki. Hanji, kamu sudah mempermainkanku 2 kali. Aku tidak ingin ada yang ketiga kalinya. Tuan Kawasaki, selama kamu membantuku menyingkirkan Xiangfeng, baterai inti naga, aku bisa mendapatkannya dalam beberapa menit, tidak perlu repot-repot. 10 besar buronan, semuanya mati di tangan Xiangfeng. Bunuh dia, tahukah kamu harga yang harus kubayar? Apa dia yang melakukannya? Tanpa mendapatkan baterai inti naga, para direktur di markas Toyo itu tidak akan mengirimkan ahli yang sebenarnya. Tiongkok memiliki petarung kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ahli Toyoku mengambil risiko besar setiap kali mereka datang ke Tiongkok. Pengembangan baterai inti naga. Aku terlibat dalam seluruh prosesnya, kecuali guruku. Tidak ada yang lebih tahu tentang baterai inti naga selain aku. Kamu terlibat dalam pengembangannya. Beri aku waktu, aku bisa mereplikasi sepenuhnya baterai inti naga yang baru. Dr. Qi, kamu adalah bakat yang luar biasa. Aku akan membantumu secara pribadi membangun tim R&D terbaik. Aku punya satu syarat. Beraninya kamu mengajukan syarat, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Katakan padaku, aku akan berusaha memuaskanmu. Aku berkontribusi begitu banyak untuk grup Jiang. Saudari Jiang benar-benar berani mengusirku. Aku ingin seluruh grup Jiang. Aku ingin para saudari itu berlutut di depanku dan memohon padaku. Haha. Selama baterai baru kita dikembangkan, grup Jiang dan saudari Jiang akan menjadi milikmu. Tuan Kawasaki, bagaimana dengan Xiangfeng? Xiangfeng. Selama aku bisa mendapatkan grup itu untuk memperoleh baterai Longxin, aku akan memberitahunya seberapa cepat pedang Toyo kita. Kamu benar-benar ingin belajar dariku. Aku tidak serakah, 1 gerakan saja sudah cukup. Ayo gunakan gerakanmu yang paling kuat. Terlalu lambat. Bagian bawah tubuhmu juga tidak stabil. Intimu terlalu lemah. Aku khawatir sebelum kamu melukai orang lain, kamu akan melukai dirimu sendiri dulu. Lupakan saja. Xiangfeng, jika kamu tidak mengajariku, aku akan menyuruh kakakku memotong gajimu. Aku tiba-tiba ingat ada gerakan yang sangat cocok untukmu. Benarkah? Ajari aku cepat. Apakah kamu punya boneka latihan? Sekali gerakan ini digunakan bisa mati atau cacat. Ya. Bawa kemari. Jangan gunakan jurus ini sembarangan, itu merusak tatanan alam. Xiangfeng, beraninya kau menipuku. Ada apa pabrik grup Jiang diblokir oleh pekerja yang menuntut upah yang belum dibayar? Itu sudah mempengaruhi pembangunan jalur produksi. Dan Pak Jiang dikelilingi oleh para pekerja, aku akan segera ke sana. Kalian harus memberikan kompensasi kepada kami hari ini, atau jangan harap bisa Ya, kalau tidak, jika grup Jiang bangkrut, kita tidak akan mendapatkan sepeser pun. Bayar, berikan kompensasi kepada kami. Rekan-rekan pekerja pabrik hanya sedang meningkatkan jalur produksinya. Semuanya hanya cuti berbayar sementara. Jangan membuat masalah di sini. Itu mempengaruhi pembangunan. Peningkatan apa? Aku mengerti kalian hanya ingin membongkar dan menjual peralatan lama di pabrik. Jangan percaya padanya, kawan-kawan. Dia hanya ingin mengulur waktu dan tidak ingin memberikan kompensasi kepada kita. Apa kalian masuk akal Nona Jiang memberi kalian cuti berbayar dan kalian masih buat masalah? Kapitalis berarti hitam. Dia tidak akan sebaik itu. Dia hanya tidak mau memberi kami kompensasi. Semuanya tenang. Apa yang dikatakan Nona Jiang itu benar. Aku di sini untuk tingkatkan lini produksi. Jika kalian menghalangi jalan seperti ini, kita tidak bisa mulai konstruksi. Apa? Konstruksi. Butuh hentikan produksi. Jangan coba membodohi kami. Tepat sekali, peningkatan bukan berarti hentikan semua lini produksi Nona Jiang. Kami merasa tidak aman jika Anda begini. Semuanya pikirkanlah kapan grup Jiang pernah berutang sepeser pun dari gaji kalian. Nona Jiang lagi pula, Anda tidak kekurangan uang sedikit ini. Kenapa Anda tidak bayar saja kompensasi untuk kami semua? Kita semua di sini sudah bekerja di grup Jiang lebih dari 10 tahun. Kompensasinya cuma beberapa ratus ribu, tapi untuk bos besar. Seperti Anda itu bukan apa-apa. Yang tidak mau kerja bisa mengundurkan diri. Grup Jiang belum memecat kalian. Kenapa kami harus bayar kompensasi? Apa? Kalian semua lihat grup Jiang memang tidak mau kompensasi. Anda tidak bisa pergi tanpa membayar. Harus bayar, harus bayar.
Bahkan jika belasan pekerja ini berhenti semua itu tidak akan banyak pengaruhi grup Jiang kan? Ini baru permulaan. Selama belasan pekerja ini berhasil hari ini, besok akan ada ratusan pekerja yang blokir pintu. Lusa akan ada ribuan gadis kecil ini Jiang Shan mau melawanku. Dia masih terlalu hijau. Tuan Han, Anda benar-benar punya cara. Nona Jiang kenapa tidak pecat saja mereka grup Jiang tidak kekurangan belasan pekerja ini? Grup Jiang punya ribuan pekerja. Jika kita bayar belasan orang ini, bisa jamin yang lain tidak akan ikut-ikutan. Saat itu bahkan, jika lini produksi dibangun di mana, aku akan cari pekerja. Kamu mau kasih ke kami atau tidak? Kalau tidak, kami akan masuk dan ambil barang-barang. Benar. Pabrik ini juga milik kami. Perampokan adalah kejahatan berat, pikirkan baik-baik tentang konsekuensi dari melakukan ini. Kenapa kamu ada di sini? Aku mengkhawatirkanmu. Dia memukul orang. Lihat semuanya grup Jiang tidak mau bayar kompensasi dan malah memukul orang perusahaan yang kejam. Harus diketahui oleh semua orang. Kita bekerja mati-matian untuk perusahaan kejam ini. Selama bertahun-tahun sekarang bukan hanya mereka menolak memberi kompensasi. Mereka juga memukul kita. Ini benar-benar melanggar hukum. Cukup berhenti berakting, kamu bilang aku memukulmu. Dengan begitu banyak orang yang menonton, apakah kamu masih mau menyangkalnya? Siapa yang melihat? Aku melihatnya. Siapa yang melihatnya? Kamu? Kamu benar-benar berani memukul orang. Siapa yang melihatku memukul siapapun? Apakah kamu melihatnya? Atau kamu yang melihatnya? Aku tidak melihat apa-apa. Kakak Xiang masih sangat lugas dan kasar. Pukulan yang bagus. Semakin keras, semakin baik. Hanya otot, tidak ada otak. Jika ada yang ingin menyelesaikannya dengan kekerasan, silakan coba. Bahkan jika kalian memukulku sampai mati hari ini, aku tidak akan pergi, benar? Kami tidak akan pergi tanpa kompensasi. Pukul kami sampai mati kalau berani. Aku tidak akan memberikan sepeser pun jika kalian benar-benar tidak ingin bekerja, kalian bisa mengundurkan diri. Bagus kau akhirnya menunjukkan sifat aslimu, kau hanya ingin memaksa kami untuk mengundurkan diri. Grup Jiang sama sekali tidak ada niat untuk menjual pabrik. Dan aku tidak pernah berutang sepeser pun dari gaji kalian. Hati nuraniku bersih. Bicaramu memang pintar. Jangan percaya padanya. Apa kalian tidak masuk akal? Apa kalian sudah memutuskan untuk membuat masalah? Entah kau bayar kami atau kau biarkan dia memukulku sampai mati. Kau. Tidak ada gunanya berdebat dengan mereka. Dua orang ini jelas disuap untuk membuat masalah. Siapa yang disuap? Ini tuduhan palsu. Palsu atau tidak, kalian tahu sendiri. Kalian pasti dibayar mahal karena sudah bekerja keras. Kau. Tapi kalian kehilangan pekerjaan dan tidak dapat apa-apa. Kalianlah yang benar-benar menyedihkan. Pantas saja kalian berdua punya mobil baru kemarin. Kalian disuap. Aku membelinya dengan uangku sendiri, dengan gajimu. Apa kau mampu membeli mobil sebagus itu? Jadi kalian memanfaatkan kami seluruh keluargaku. Bergantung pada pekerjaanku untuk bertahan hidup. Kalian berdua tidak manusiawi. Jangan percaya satu kata pun dari dia. Dia cuma mau adu domba kita. Kita harus bersatu. Bersatu? Gimana kalau kamu ambil uangmu dan bagi sama mereka? Kenapa harus itu uangku? Jangan buru-buru pergi, dia nggak mau bagi miliknya. Gimana dengan bagianmu? Hei, jangan impulsif. Semuanya tenang, dua bajingan. Hajar mereka. Dasar pecundang. Cukup. Video ini udah cukup bikin Jiang Shan pusing 7 keliling, hahaha, tepat sekali. Grup Jiang hajar pekerja yang tuntut gaji. Gimana menurutmu judul ini? Kalau grup Jiang kena badai opini publik, Jiang Shan harus tunda produksi massal. Kalau enggak pasti bakal berdampak pada reputasi baterai Dragon Core. Orang terpelajar memang pintar. Lihat apa kamu? Bisa Ki Ingchun buat replika baterai Dragon Core baru. Bagian utama baterai Dragon Core didesain sendiri sama ayahku. Tes selanjutnya diawasi langsung sama akademisi Liu Chi Yingchun, nggak mungkin punya akses ke rahasia inti. Aneh banget. Kenapa Ki Ingchun bisa sama Han Yi? Pak Jiang, kami juga ditipu. Anda tidak akan memecat kami, kan? Ya Pak Jiang, kalau mau memecat, pecat saja mereka berdua. Sekali ini saja. Sayang sekali. Padahal Pak Jiang mau menaikkan gaji kalian. Tapi karena kalian bikin ribut begini, batal deh. Gara-gara kalian berdua, kenaikan gaji semuanya batal. Cepat bayar. Dapat berapa kalian serahkan sekarang juga. Atau jangan salahkan kami kalau bertindak kasar. Naik gaji? Pak Jiang tidak pernah bilang soal naik gaji. Ada atau tidak ada kenaikan gaji, pembuat onar itu sekarang dalam masalah besar. Semua pekerja akan berpikir, mereka yang menggagalkan kenaikan gaji. Rasakan itu. Orang-orang ini selalu bikin masalah kalau ada keuntungan. Kalau tidak ditindak tegas, bagaimana saya bisa mengatur mereka nanti? Tadinya saya mau buat perhitungan dengan mereka nanti. Sepertinya tidak perlu. Cara Kak Xiang memang kejam.
Orang-orang ini adalah talenta terbaik di Dongyang. Peralatan di lab juga yang terbaik di dunia. Kamu puas? Ya, sangat puas. Bagus, kuharap kamu juga bisa memuaskanku. Tentu saja, jangan khawatir. Asalkan Anda memberiku waktu, aku pasti akan berhasil dalam penelitian dan pengembangannya 1 bulan. Kamu cuma punya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan itu sudah banyak. Kalau kita tidak bisa merilisnya sebelum grup Jiang, percuma saja meski kita menjiplaknya. Tuan Anku dengar jalur produksi baterai Dragon Core Jiang kamu yang buat. Ya. Kalau begitu kamu dalam masalah besar setelah baterai Yamato ini dirilis baterai Dragon Core yang tidak akan laku lagi. Kekuatan Toyo Energy Group bukan sesuatu yang bisa ditandingi Jiang. Mereka tidak selevel sama sekali, kukira Jiang bisa melesat ke langit. Dengan baterai Dragon Core, siapa sangka ada batu sandungan yang muncul. Baterai Dragon Core Jiang mungkin tidak lebih buruk dari baterai Yamato. Apa kamu sendiri percaya apakah produk buatan Toyo Energy akan lebih buruk dari Jiang? Mana mungkin? Siapa bilang produk Toyo pasti lebih baik dari punya kita? Nona Jiang, kamu harus menang kalau tidak milikku. Jangan khawatir, Tuan An, apakah baterai Yamato ini asli atau palsu, baterai Dragon Core pasti tidak akan kalah dari mereka. Nona Jiang percaya diri itu bagus, tapi percaya diri buta itu sombong. Kalau lututmu lemah, duduk saja di kursi roda, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Siapa kamu? Bukan tempatmu untuk bicara di sini. Sepertinya dia pengawal yang memukuli orang sebelumnya. Itu dia. Nona Jiang, apakah pengawalmu begitu bodoh? Dia berani bicara sembarangan di kesempatan apapun. Siapa bilang dia pengawal? Dia manajer humas Jiang dan konsultan khusus Jiang. Dia Nona Jiang, kamu benar-benar tahu cara menyanjungnya. Hubungi media ini, suruh mereka menurunkan videonya. Kalau tidak, biarkan Departemen Hukum menuntut mereka atas pencemaran nama baik. Nona Jiang, video ini menyebar sangat cepat. Bahkan jika media ini menurunkannya, percuma saja, kita tidak bisa menekannya lagi. Jadi ini yang mereka tunggu. Seseorang sengaja mencemarkan nama kita, beritahu Departemen Humas untuk mengadakan rapat darurat. Baik, Nona Jiang. Manajer Bu, jika kamu tidak mampu memimpin Departemen Humas, maka orang lain yang akan melakukannya. Nona Jiang, puluhan media merilis video ini secara bersamaan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Jelas ada seseorang yang dengan jahat mendorong ini di balik layar. Yang ingin ku dengar adalah solusi, bukan alasan. Ada caranya. Dan ini bisa diselesaikan dengan cepat. Jangan buat aku penasaran, katakan cepat. Jauhkan diri kita dari karyawan yang memulai perkelahian. Anda bisa secara pribadi pergi ke rumah sakit untuk menjenguk 2 pekerja yang dipukuli Anda, bahkan bisa secara pribadi memberi mereka sejumlah uang. Ini tidak hanya akan menyelesaikan masalah opini publik, tetapi juga berfungsi sebagai publisitas positif. Maksudmu saat orang lain dengan jahat memfitnah kita masih harus berkompromi. Jika ini rencanamu, maka silakan dan tulis surat pengunduran dirimu sekarang. Nona Jiang, dia hanya seorang pengawal. Jika dia dipecat, dia dipecat. Kita bisa menyewa yang baru, tidak perlu memengaruhi kepentingan seluruh grup Jiang untuknya. Apakah kamu sudah selesai? Tujuan dalang di balik layar adalah untuk menahan kita. Saat ini hanya mengambil tindakan tegas adalah solusi terbaik. Jika tidak, rencana produksi massal untuk baterai inti naga hanya bisa tertunda. Aku melakukan ini demi grup Jiang juga cukup. Cukup, pergi ke HR dan proses pengunduran dirimu, kamu dipecat. Siapapun yang bisa menyelesaikan krisis opini publik ini akan menjadi manajer PR yang baru. Bagaimana kalau biarkan aku mencoba? Apakah kamu serius? Aku tidak membaca koran dengan sia-sia. Aku benar-benar punya cara. Karena membuat kita menderita seperti ini. Grup Jiang harus bangkrut. Apakah menurutmu grup Jiang akan datang mencari kita? Mungkin kita bahkan bisa mendapatkan sejumlah uang. Jika mereka tidak memberiku 1 juta, ini belum berakhir. Benar, harus 1 juta. Kali ini kita akan langsung membeli rumah. 1 juta terlalu sedikit. Bagaimana kalau aku memberimu 2 juta? Apa yang kamu inginkan? Aku peringatkan, jangan macam-macam. Ini adalah rumah sakit. Aku membawakanmu, aku membawakan uang. Apa ini benar-benar untuk kita? Tentu saja. Ini semua untuk kita. Kita kaya. Kita benar-benar kaya kali ini. Tentu saja itu untukmu. Apa syaratnya? Aku ingat kamu baru saja beli mobil baru. Kan mobil itu, aku tahu ada yang menyuruhmu bikin masalah di pabrik dan aku tidak berniat mempermasalahkannya. Maksudku adalah selain uang ini, aku juga akan memberimu 2 mobil mewah. Kamu masih belum menyebutkan syaratmu. Syarat apa? Aku hanya mewakili grup Jiang untuk menunjukkan simpati kami. Mobil dan uang itu milikmu.
Aku pergi dulu. Jaga diri kalian baik-baik. Ini, Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang mereka inginkan? kenapa dipikirkan? Dengan uang ini, kita bisa pergi kemana saja. Kita akan setor uangnya malam ini, dan langsung tinggalkan Haicheng sebelum mereka berubah pikiran. Apa kamu benar-benar memberi mereka uang dan mobil? Bagaimana kalau mereka tidak mau? Karena mereka berani menerima suap dari Han Yi, mereka pasti berani menerima dari kita. Di mata mereka, grup Jiang adalah sasaran yang lebih mudah daripada Han Yi. Bagaimana kalau mereka ambil uangnya dan sembunyi di rumah sakit? Jangan khawatir. Orang biasa yang tiba-tiba dapat uang banyak tidak akan bisa tidur sampai mereka menyembunyikannya. Hei! Cepat kemas uangnya. Selesai. Ini sudah cukup. Akan terlihat terlalu disengaja jika kita merekam terlalu banyak. 2 pekerja dengan upah yang belum dibayar. Mengendap-endap dengan begitu banyak uang tunai. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat ada yang tidak beres. Dari mana kamu belajar itu? Dari koran. Mencoba membuktikan ketidakbersalahanmu sendiri adalah hal terbodoh untuk dilakukan. Kamu harus melawan sihir dengan sihir. Uang yang kamu berikan kepada mereka, apakah kamu merencanakan sesuatu untuk itu juga? Aku merasa kamu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Mengetahui kepribadian Hani setelah dia melihat video ini, akankah dia melepaskan mereka? Kamu bahkan memasukkan Han Yi ke dalam rencanamu. Dua sampah yang tidak berguna, yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Itu artinya Han, meskipun kami mengambil uangnya, kami benar-benar tidak melakukan apapun untuknya. Tidak melakukan apapun memberimu 2 juta, apa kau pikir aku bodoh? Benar-benar itu benar Tuan Han, kami tidak melakukan apapun. Kalian benar-benar berani-berani membohongiku, Han Yi. Lempar mereka ke laut untuk memberi makan ikan. Ini menjijikan. Oh, Tuan Muda, kenapa kau ngiler? Apa kau lapar? Aku akan memasak untukmu. Tuan Han Anda datang tepat waktu. Tuan Muda mungkin lapar, aku akan memasak untuknya. Nak, ayah akan segera membalaskan dendammu, jangan khawatir. Aku pasti akan membuat Xiang Feng itu menderita 1000 kali lebih dari yang kau alami. Mungkinkah dia mencoba mengatakan dia disiksa oleh pengasuhnya? Xiang Feng. Aku melepaskanmu terakhir kali, kenapa kau belum belajar dari kesalahanmu? Bukankah Bagus masih hidup? Kau memukuli anak satu-satunya sampai lumpuh dan mengharapkanku bertindak seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan tanpaku dia mendapat masalah. Hanya masalah waktu. Siapapun yang berani menyentuh anakku, aku akan membuat mereka mati. Kau benar-benar berpikir kau kaisar? Di Haicheng siapa yang tidak kenal aku? Han Yi, aku adalah Raja Haicheng. Selama aku hidup, aku tidak akan membiarkanmu. Dan 2 jalang kecil dari keluarga Jiang itu bisa hidup tenang. Trik kecilmu memang sudah membuatku kesal, jadi aku tidak ingin kamu hidup lagi. Apa kamu pikir aku tidak akan menyangka kamu akan datang mencariku, mau membunuhku? Maka mari kita mati bersama. Aku tidak menyangka kamu punya keberanian seperti itu. Menurutmu bagaimana aku, Han Yi, bisa mendapatkan semua yang aku miliki hari ini? Itu karena aku cukup kejam dan ambisius. Skenario terburuk, kita mati bersama. Kamu tidak terlihat setidak takut yang kamu katakan. Aku tidak percaya kamu tidak takut mati. Aku menang lagi. Kamu? Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah orang yang membunuh sampah sepertimu, Bing Feng. Dari mana saja kamu? Kenapa baru pulang? Aku pergi menjenguk pasien. Pasien, apakah para butuh bantuan menghubungi dokter? Tidak perlu, sudah dikremasi. Dikremasi. Piyamamu sangat putih hari ini. Putih. Xiang Feng. Kamu tidak apa-apa? Apakah kamu terluka? Harus berhasil, harus berhasil. Berhasil. Akhirnya berhasil. Data sudah diverifikasi, segera mulai buat sampel. Baik, Dr. Qi. Meskipun dibandingkan dengan baterai Longsin, kepadatan energinya hampir sama, tapi keamanannya. Aku sangat bosan, Kak. Ayo pergi belanja. Jalur produksi baterai Longsin akan segera selesai. Ini adalah masa kritis. Jangan lari-lari. Han Yi dan putranya, bukankah mereka tewas dalam kebakaran rumah? Seharusnya sekarang aman. Bukan cuma Han Yi yang mengawasi kita, Xiao Tong. Bertahanlah sedikit lagi. Begitu baterai Longsin resmi diproduksi massal dan dikirim, semuanya akan beres. Baiklah. Masuk.
Nona Jiang, Anda mungkin ingin melihat ini. Ini bagaimana mungkin? Ada apa? Grup energi Dongyang akan merilis baterai Yamato besok. Kepadatan energinya setara dengan baterai Longsin. Baterai Yamato, apa kamu bercanda? Tidak, dan kepala grup energi Dongyang juga berjanji untuk menunjukkan sampel pada konferensi pers. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah grup energi Dongyang juga mengembangkan baterai? Tapi kenapa kepadatan energi baterai Yamato sangat mirip dengan baterai Longsin? Kita tahu pengembangnya dari baterai Yamato ini. Itu Ki. Biaya kuliah Ki Ying-chun semuanya dibayar oleh grup Jiang. Dan sekarang dia malah menggunakan teknologi grup Jiang untuk membantu orang Jepang, dasar tidak tahu diuntung. Bagaimana dia bisa punya data inti baterai Dragon Chip, bahkan saat Akademisi Liu masih hidup, dia hanya bisa melihat sebagian datanya. Apa mungkin Ki Ying-chun meniru baterai Dragon Chip? Mustahil, tanpa data inti mustahil untuk ditiru. Kalau begitu lalu baterai Yamato ini asli atau palsu? Kita akan tahu di konferensi pers besok. Shan Tong Tong lama tidak jumpa. Apa kita sedekat itu? Jangan panggil kami begitu, menjijikan. Tuan Ki, kita benar-benar tidak sedekat itu. Baiklah, kuharap setelah hari ini kalian masih bisa bicara padaku dengan sikap seperti ini. Ki Ying-chun, kau benar-benar terlalu percaya diri. Dasar pengkhianat tidak tahu diuntung, kau cuma pantas jadi anjing orang Jepang. Grup Energi Toyo adalah perusahaan multinasional. Lebih baik daripada bertahan di grup Jiang dan tidak dihargai. Apa salahnya mencari masa depan yang lebih baik untukku? Mencari masa depan tidak salah, tapi jangan lupa, kau itu orang Tiongkok. Sains tidak mengenal batas negara. Aku juga melakukan ini demi kebaikan seluruh umat manusia. Jadi Dr. Ki adalah orang suci yang peduli pada dunia. Apa yang orang picik sepertimu ketahui aku? Ayo masuk, aku tidak mau dengar anjing menggonggong lagi. Xiang Fong, tunggu saja, aku takkan membiarkanmu lolos. Tuanan, saya dengar jalur produksi untuk baterai inti naga Jiang dibangun olehmu. Ya. Kalau begitu, kamu dalam masalah besar. Setelah baterai Yamato ini dirilis, baterai inti naga Jiang tidak akan laku. Kekuatan grup energi Toyo bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Jiang. Mereka tidak selevel sama sekali. Kukira Jiang bisa melesat dengan baterai inti naga. Siapa sangka ada batu sandungan yang muncul. Baterai inti naga Jiang mungkin tidak lebih buruk dari baterai Yamato. Apa kamu percaya itu sendiri? Apakah produk energi Toyo akan lebih buruk dari Jiang? Bagaimana mungkin? Siapa bilang produk Toyo pasti lebih baik dari milik kita? Nona Jiang, kamu harus menang. Kalau tidak... Tenang saja Tuan An, apakah baterai Yamato ini asli atau palsu? Baterai inti naga benar-benar tidak akan kalah dari mereka. Nona Jiang percaya diri itu bagus, tapi percaya diri buta adalah kesombongan. Kalau lututmu lemah, pakai kursi roda, jangan keluar dan mempermalukan diri sendiri. Siapa kamu? Bukan tempatmu untuk bicara di sini. Dia sepertinya pengawal yang memukuli orang sebelumnya. Itu dia. Nona Jiang, apakah pengawalmu sebodoh itu? Dia berani bicara omong kosong di kesempatan apapun. Siapa bilang dia pengawal? Dia adalah manajer PA Jiang dan konsultan khusus Jiang. Dia Nona Jiang, kamu benar-benar tahu cara menyanjungnya. Tuan Kawasaki, baterai Yamato perusahaan Anda benar-benar luar biasa. Ini pasti Dr. Ki. Pengembang baterai Yamato ternyata sangat muda, sungguh muda dan menjanjikan. Dr. Ki bisa dibilang membawa kebanggaan bagi orang Hua. Tidak juga. Saya berhutang budi pada Tuan Kawasaki karena sangat menghargai saya dan memberi saya kesempatan. Kalau tidak, saya tidak akan punya kesempatan untuk mengembangkan baterai Yamato. Dr. Ki benar-benar rendah hati. Tidak seperti pengawal tertentu yang berani memegang gelar penasihat khusus, benar-benar konyol. Cukup. Ini adalah acara peluncuran baterai Yamato, bukan pasar basah. Orang ini sepertinya cukup sopan. Orang Jepang itu manis di depan tapi lain di belakang. Toyo Energy telah banyak menjegal grup Jiang secara diam-diam. Presiden Jiang baterai Yamato, meskipun bersaing dengan baterai Longsin, tolong beri kami bimbingan Anda. Tuan Kawasaki, saya harap baterai Yamato tidak akan mengecewakan kami. Semuanya. Ini adalah produk terbaru grup Toyo Energy, baterai Yamato. Bukankah ini versi aslinya dari baterai Longsin? Ki Ying-chun benar-benar gila berani mengeluarkan benda seperti ini dan memajangnya sebagai sampel. Ada masalah dengan benda ini. Hanya dengan sedikit gaya eksternal itu akan terbakar. Ini sangat berbahaya. Dia gila. Baterai Yamato dan baterai Longson bukanlah pesaing. Saya harap bisa bekerja sama dengan grup Jiang untuk menggabungkan keunggulan dari kedua produk dan mempercepat pengembangan energi dunia. Tuan Kawasaki, memang visioner Tuan Jiang. Anda harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuan Kawasaki.
Jika tidak, grup Jiang tidak akan punya pilihan selain bangkrut. Apakah Anda begitu optimis tentang baterai Yamato ini? Tentu saja. Produk Jepang memang lebih baik daripada produk Tiongkok. Kalau begitu saya beri Anda kursi barisan depan, agar Anda bisa melihat dengan jelas. Anda cukup peka. Karena Tuan Jiang tidak ada niat untuk bekerja sama, saya tidak akan memaksa. Untuk waktu selanjutnya, semua orang bebas melihat sampelnya. Dr. Qi, kenapa Anda berkeringat sekali? Mungkinkah baterai ini? Tentu saja tidak ada masalah dengan baterai saya. Saya hanya sedikit kepanasan. Saya kira Anda sedang memegang sebuah bom. Pelan-pelan. Apakah struktur baterai ini sangat buruk, bisa rusak hanya karena saya ketuk? Mungkin saja bisa rusak oleh Anda jika meledak nanti. Anda harus bertanggung jawab penuh. Tuan, struktur baterai Yamato sangat stabil. Tolong jangan buat masalah. Atau saya harus meminta Anda pergi. Kami pergi sekarang. Selamat tinggal. Pengecut dan bodoh. Tuan Kawasaki sudah bilang struktur baterai Yamato sangat stabil. Kenapa? Kenapa jadi begini? Kawasaki Ichino benar-benar diledakkan. Dia itu direktur inti dari Toyo Energy. Aku tak menyangka dia mati begitu saja. Mencuri saja dia tak becus, dia pantas mati. Ki Ying-chun sungguh beruntung. Dia selamat dari semua ini. Kita harus menemukan Ki Ying-chun sebelum orang Jepang menemukannya. Kenapa harus mencarinya? Baterai Dragon Core dan baterai Yamato keduanya produk cacat. Ini pasti akan memengaruhi rencana rilis selanjutnya. Dari baterai Dragon Core untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, Ki Ying-chun akan melakukan apa saja. Aku akan menyuruh orang mencarinya sekarang. Serahkan padaku, semoga dia belum meninggalkan Haicheng. Bodoh sekali. Cari pria Tiongkok itu yang bernama Ki Ying-chun. Bawa dia kepadaku. Baik. Kakak, bagaimana kalau aku cari cara untuk mengeluarkanmu dari Haicheng? Aku cari cara untuk mengeluarkanmu dari Haicheng. Bersembunyi di sini terus bukan solusi. Tunggu sebentar lagi. Semua orang sedang mencariku sekarang. Aku pasti akan tertangkap jika keluar. Kau bekerja sangat baik di grup Jiang. Bagaimana bisa tiba-tiba jadi begini? Sudahlah. Siapa itu? Apa yang kalian lakukan? Ki Ying-chun ikut kami. Aku sedang bicara padamu, apa mau kalian? Ikut kami atau mati. Itu kamu di mana, Ki Ying-chun? Siapa kamu baginya? Dia sepupuku. Kamu terlambat, dia baru saja dibawa pergi oleh 2 orang Jepang. Aku selangkah lebih lambat. Halo Kawasaki Token tiba-tiba mengunjungi grup Jiang. Bagaimana keadaan di tempatmu? Mereka bertindak cepat. Ki Ying-chun baru saja dibawa pergi. Aku selangkah lebih lambat. Tahan dia untuk saat ini. Mohon tunggu sebentar, Tuan Jiang, masih ada rapat. Dia akan segera menemui Anda. Maafkan saya membuat Anda menunggu. Tuan Jiang ini dari Toyo Energy. Berikut 2 proposal, satu untuk mengakuisisi grup Jiang, yang lainnya untuk membeli hak milik baterai Dragon Core. Maaf, Tuan Kawasaki, entah itu grup Jiang atau baterai Dragon Core, aku tidak berniat menjualnya. Pak Jiang, kenapa tidak Anda lihat dulu sebelum memberi jawaban? Harga kami sangat tulus. Ini tidak ada hubungannya dengan harga. Pak Jiang, saya di sini bukan untuk berdiskusi dengan Anda. Saya di sini untuk memberitahu Anda. Memberitahuku. Maaf, jual beli paksa itu ilegal di Hua. Pak Jiang, saya ingin mengingatkan Anda, Ki Ying-chun tidak hanya berpartisipasi dalam R&D baterai Yamato, tetapi juga dalam R&D baterai Longsin. Selama dia mengakui bahwa kedua baterai itu sama semua usaha Jiang sebelumnya akan sia-sia. Apa kau mengancamku? Saya hanya menyatakan fakta. Pak Jiang tidak ingin usaha seumur hidup ayahnya sia-sia. Kan bekerja sama dengan kami adalah cara terbaik. Kalau tidak, Ki Ying-chun akan segera muncul di depan media. Gagal mencuri, jadi kau merampok. Kalian orang Toyo sama hinanya seperti biasa.
Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Silakan pergi. Baiklah, saya harap Anda tidak menyesalinya. Kau sengaja mengulur waktu. Baca apa yang tertulis di situ. Baterai Yamato baterai Longsin adalah jenis baterai yang sama. Keduanya memiliki bahaya keamanan yang serius. Jangan bunuh aku masih berguna, aku bisa. Kamu sudah melakukannya begitu lama, tapi akhirnya tidak dapat apa-apa. Apa kamu menyesal? Aku hanya menyesal. Baru menyadarinya sekarang. Aku sudah memberikan begitu banyak untuk grup Jiang, tapi statusku bahkan lebih rendah. Dari pengawal sepertimu, Jalang Jiangsan itu bahkan tidak mau melihatku 2 kali, aku tidak terima. Tidak ada harapan pergi saja? Kamu benar-benar membiarkanku pergi. Qi Yingchun, jangan jadi anjing di kehidupan selanjutnya. Pengkhianat, pantas dibunuh oleh semua orang. Nona Jiang, keamanan di Haicheng tidak terlalu bagus. Ingatlah untuk bawa lebih banyak pengawal saat kamu keluar. Tuan Miyamoto, maafkan saya, Qi Yingchun sudah mati. Dan murid-murid Anda juga. 2 muridku kurang terampil, aku tidak bisa menyalahkanmu. Tapi kamu terlalu tidak sabar. Dengan Anda di sini, Master Kendo Top dari Toyo mendukung saya bisa melakukan segalanya. Tiongkok penuh dengan master tersembunyi, jangan ceroboh. Ya, Anda hanya perlu membantu saya menghentikan seorang pengawal bernama Xiang Feng, serahkan sisanya padaku. Lini produksi baterai Dragon Core telah dirakit. Kita akan pergi ke pabrik untuk memeriksa proses akhir. Lalu kita bisa resmi memulai produksi. Bagus. Akhirnya aku tidak perlu diam di rumah. Pegang erat-erat, ada mobil mengikuti kita. Keluar cepat. Mereka tidak ada di mobil. Mereka lari ke jalan setapak. Tuan Jiang, asalkan Anda bersedia menjual teknologi baterai Dragon Core kepada saya bisa melepaskan Anda. Kalian pergi lewat belakang. Biar aku yang menahan mereka, kamu. Kamu harus hati-hati. Jangan khawatir. Aku sudah pernah melihat yang lebih parah dari ini. Jadi kamu Xiang Feng? Pantas saja kamu bisa mengalahkan 10 ahli buronan teratas. Reputasimu memang bukan isapan jempol. Selanjutnya, apa kamu mau mencoba merekrutku? Benar sekali. Kami sangat menghargai bakat sepertimu. Asalkan kamu bersedia bergabung dengan kami di Dongyang, kamu bisa sebutkan hargamu. Kamu orang yang pintar, kamu pasti tahu harus memilih apa. Apa aku benar-benar bisa sebutkan hargaku? Tentu saja. Kalau kalian berdua melakukan sepuku sekarang, aku akan setuju. Karena kamu tidak tahu diuntung. Akan kuberitahu. Apa itu master sejati? Tuan Miyamoto, aku serahkan ini padamu. Kamu beruntung bisa menghindari pedangku. Lalu kenapa kamu akan mati hari ini? Kalian para Master Toyo bahkan tidak bisa menerima pukulan. Kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah Direktur Toyo Energy. Bertahanlah Xiang Feng, kita akan ke rumah sakit. Bukankah sudah kubilang untuk pergi? Kenapa kamu selalu sok kuat? Tidakkah kamu bisa lari saja jika tidak bisa menang? Aku sudah berjanji pada guruku untuk melindungimu. Apa yang kalian berdua lakukan? Katakan yang sebenarnya. Apa yang sedang terjadi? Apa maksudmu? Menyusup ke keluarga Jiang sebagai pengawal dan memilih salah satu saudara perempuan Jiang untuk dinikahi. Katakan padaku, apakah kamu akan menikahinya atau aku? Cotong hari itu di hotel. Kita sudah. Hari itu hanya kecelakaan. Selama Xiang Feng belum memilih, aku masih punya kesempatan. Xiang Feng, kamu harus memilihku hari ini. Tidak, aku kakak perempuannya, pilih aku dulu.